Sahabat Kompas.com, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan menghadirkan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, dan Komnas HAM pada Senin 22 Agustus 2022. Dalam rapat tersebut, Komisi 3 DPR meminta penjelasan seputar kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Salah satunya yakni soal motif pembunuhan Brigadir Yosua yang disebut hanya bisa didengar orang dewasa. Namun Menko Polhukam sekaligus Ketua Kompolnas Mahfud MD enggan menjelaskan lebih lanjut soal hal itu. Soal motif, saya tidak bisa menjelaskan. Kan di masyarakat sudah banyak. Ada, misalnya, kalau pelecehan seksual. Menurut, itu kan macam-macam. Ada, yang sudah di koran ya, cinta segi sekian. Ada katanya perkosaan di Magelang. Nah, itu banyak sekali, biar nanti polisi yang mengkonstruksi lah, mana yang benar, mana yang tidak, gitu aja. Saya tidak pernah mendapat bocoran tentang itu, bicara soal bocoran. Dalam rapat tersebut, Mahfud juga menyampaikan unek-unek yang selama ini jadi pertanyaan publik. Mahfud menanyakan alasan Komisi 3 DPR yang terkesan bungkam dalam menanggapi penanganan kasus kematian Brigadir J. Padahal dalam kasus lain, DPR selalu bersuara untuk menyampaikan pendapatnya. Seperti contohnya saat DPR menyuarakan terkait anggota Polri Brotoseno tak dipecat meski menyandang status mantan narapidana korupsi. Pernyataan Mahfud itu pun langsung dibantah Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Ahmad Saroni. Menurut dia, para anggota DPR terkesan diam karena tengah menjalani reses. Namun, setelah masa reses berakhir pada 16 Agustus 2022, Komisi 3 DPR RI langsung mengundang semua lembaga yang terlibat dalam penanganan perkara, mulai dari Kompolnas, Komnas HAM, LPSK, dan juga Kapolri pada Rabu 24 Agustus 2022. Dalam rapat tersebut sempat terjadi perdebatan antara Mahfud dan Komisi 3 DPR soal keberadaan Kompolnas. Perdebatan itu berawal saat Wakil Ketua Komisi 3 Desmond Mahesa mempertanyakan fungsi Kompolnas. Ia juga menilai Kompolnas tidak begitu diperlukan dalam penanganan kasus kematian Brigadir J lantaran institusi tersebut sudah seperti juru bicara kepolisian. Menjawab pertanyaan tersebut, Mahfud mengatakan bahwa fungsi Kompolnas adalah sebagai pengawas eksternal Polri. Namun ia mempersilahkan pembubaran Kompolnas jika lembaga tersebut memang dirasa tidak bermanfaat. Nah, luar biasa inilah dalam catatan. Sebenarnya Kompolnas ini perlu nggak? Oh, terserah Bapak kan yang buat Kompolnas ada ini. Iya, yang saya kan tanya. DPR yang buat. Iya. Kalau mau menurut saya, dibubarkan, kalau bubarkan kapasitasnya aja. cuma jadi juru bicara, Iya. seperti itu ya tidak perlu ada Kompolnas. Ya silakan Pak, nanti disimpulkan aja habis rapat ini. Oh iya, Kompolnas nanti kita bubar, simpulkan. terserah aja. Tak hanya itu, Komisi 3 DPR juga menyinggung soal keberadaan Satgas Khusus atau Satgasus Polri. Satgasus Polri telah dibubarkan Kapolri usai ketuanya, yakni Irjen Pol Verdi Sambo, dicopot dari jabatan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam Polri usai terseret kasus Brigadir Yosua. Untuk itu, dalam rapat dengar pendapat dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Rabu 24 Agustus 2022, DPR berencana meminta agar Satgasus Polri ini diaudit.
Mereka juga bakal menanyakan kepada Kapolri terkait aktivitas Satgasus yang dinilai tumpang tindih dengan Bareskrim dan Badan Intelijen dan Keamanan Polri. Yang juga jadi pembahasan dalam rapat tersebut tak lain soal faksi Verdi Sambo di internal Polri atau yang dikenal sebagai Kerajaan Sambo. Anggota Komisi 3 DPR fraksi PDIP Arteria Dahlan meminta Mahfud untuk menjelaskan terkait diagram Kerajaan Sambo yang ramai diperbincangkan. Ini diagram Kaisar Sambo ini nanti kami minta penjelasan. Benar nggak sih ini? Kemudian Pak, ada grup Sambo di daerah-daerah, Pak. Saya minimal dapil saya Jawa Timur, saya nggak mau yang begini, Pak. Kasih tahu yang di Jawa Timur siapa, Pak? Yang di Jawa Timur, Pak. Pak Mahfud kan orang Jawa Timur juga, Pak. Menanggapi hal ini, Mahfud MD juga mengaku mendapatkan informasi soal Kerajaan Sambo seperti yang diungkap Arteria Dahlan. Ia pun menduga faksi Sambo merupakan salah satu pihak yang menghalangi pengungkapan kasus Brigadir J. Demikian News Update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, Jernih Melihat Dunia.